Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Kita undang spesial malam hari ini. Di sebelah kanan saya adalah saya panggil Kak Ferry Rubrak, Kak Ferry Perianto. Beliau adalah ketua pro jurnalis media cyber, dan sebelah kirinya adalah saya panggil Mas. Mas asik. Sebelah kiri saya Mas Eko, beliau adalah sekretaris. Oke. Kancu Kunian, kita bakal ngobrol ke 1 jam ke depan, ngebahas apa sih kegiatan pro jurnalis cyber media di Muara Enim. Satu, yang kedua adalah dalam rangka HUT RI ke-80, mereka ini mau ngadain apa aja. Wah, oke. Manca ini Kancu Kunian selalu kita live di Facebook, kemudian di streaming kita, dan juga nanti setelah acara ini kita kita rapiin videonya, kita masukin YouTube. Itu ada biaya. Ada biaya. Masuk. Barulah mulai langsung ada royalti. Oke, Kancu Kunian, sebelum kita ngebahas apa kegiatan beliau, kita kepengen tahu juga apa sih yang di pro jurnalis ini. Oke, silakan dengan Kak Perianto. Assalamualaikum semuanya. Salam. Selamat malam buat yang live streaming, yang studio. Pro jurnalis media cyber ini biasa disingkat PJS. Oke. Pro jurnalis media cyber ini, PJS ini lahir dari keprihatinan para wartawan senior. Oke. Salah satunya yaitu Bapak Mahmud Mahaba. Beliau juga seorang ahli pers di Dewan Pers. Oke. Itu khawatirnya di mana? Khawatirnya zaman sekarang itu untuk menjadi wartawan itu begitu mudahnya. Oke. Untuk mendapatkan ID card wartawan itu begitu mudahnya. Seiring dengan hal ini, munculnya wartawan bodrek itu menjamur luar biasa. Sebutannya Ya kan? Okay. Wartawan bodrek instan. Dia dapat ID kan tanpa dibekali ilmu Tentang di jurnalisme kan. Dia sudah sebut dirinya wartawan. Padahal bodrek. Padahal bodrek. Kekhawatiran dari para jurnalis senior tadi. Mereka ini harus ada wadah untuk menghimpun. Oke, siap. Karena kalau ini terus dibiarkan, ini di mata dunia kualitas pers kita akan jadi tanda tanya besar. Oke. Jadi bukan persoalan daerah, besar, itu di pandangan dunia terkait bagaimana kualitas jurnalistik yang ada di Indonesia. Maka dari itu muncul ide untuk mendirikan PJS. organisasi Pro Jurnalis Media Cyber, yang mana dengan visinya adalah membangun wartawan yang berintegritas dan profesional. Dengan cara gimana? Kita punya Angin cukup kencang Kancu Kunian. kita dari Sabang sampai Merauke. Oke. Silakan terus Mas, enggak apa-apa, santai Mas. Dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita udah punya berapa ini Mas? Punya berapa berapa seluruh Indonesia sudah mempunyai berapa ini Mas? Di Indonesia sudah berdiri 27 DVD. daerah. Sumatera Selatan. Seluruh Indonesia ada provinsi dari 34 ini. Oke. Dan untuk di Sumatera Selatan juga kita sudah ada 10 kabupaten kota. Dari 17. Oke. Mungkin itulah sedikit Cerita tentang jurnalis cyber ya. Memang untuk membangun wartawan yang berintegritas, kompeten. Oke. Dan sebagai agenda rutin secara nasional, PJS punya agenda itu untuk UKW, ujian. Jadi memang terutama untuk anggota dan pengurus PJS sendiri sangat ditekankan untuk melaksanakan
Morenim alhamdulillah pada tahun 2023 tanggal 28 Mei kalau nggak salah kita sudah Melaksanakan. Oke. untuk anggota PJS sendiri Kabupaten Morenim alhamdulillah udah 80% sudah Mengantongi sertifikat sertifikasi dari oke. Berapa orang total ini kita yang tergabung? tergabung di anggota PJS Morenim. Kemarin kita berkurang satu karena satu ada yang lulus P3K kan. Oke. Nggak boleh lagi dia untuk menjalankan. Kalau dia sudah lulus P3K atau ASN, dia tidak boleh lagi berprofesi sebagai jurnalis. Kalau di ADRT kita ya, oke. Jadi seperti itu, Pak. Oke, kan cukupnya dengan selesainya tadi, maka selesai sudah acara kita. Siap. Kata sekretaris Aida ngomong aku. Aida lah. Jangan cak itu. Jangan cak itu, Pak. Ada bahasa Bapak. Nah, ini Mas Eko, kita sekarang total berapa anggota wartawan kita yang di dalam Yang aktif di jurnalistik sekitar 15 orang. 15 orang ya. Nah, 15 orang, kemudian medianya. Jadi ini apa ya maksudnya, medianya yang menjadi kuota atau wartawan ya? Wartawannya, Wartawan. organisasi Sang wartawan. jurnalis itu ya. Ya. Oke, 15 orang tersebut tersebar di Kabupaten Morenim. kabupaten ini ya. Ternyata kalau kita 22 kecamatan Kabupaten Morenim, Insya Allah belum tercover semua. belum tercover. Aku lah berdebat. OTW. Nah, Gelombang ada gitu ya. Oke. Nah, ada rencana lagi membuat kegiatan apa tuh UKW khusus wartawan tadi? Insya Allah, Bang. Kalau memang seluruh stakeholder mendukung, mensupport, tahun depan ada lagi. Oke. Ada agenda kerja. Nah, di Morenim sendiri terbentuknya kapan ini kita? Pro jurnalis kita ini? Bentuknya tahun 2022. Oke, 2022 awal terbentuknya ya. Ininya. Nah, si kebenaran bukan kebenaran sih. Beliau ini si Kak Perianto ini sebagai ketuanya. ya beliau yang dikasih mandat. Oh, sama mandatnya. ketua. Karena ada kedekatan khusus sama ketua. Ada ordal. Ordal. Ini Adik kesayangan. oh, kesayangan. Oke. Nah, KPR sendiri menekunin dunia pers, jurnalis udah berapa tahun? Kalau saya sendiri kalau mengantongi ID card pers itu mungkin udah dari tahun 2012 kali ya. Oh, lama. Cuma 12 saya 13 tahun. 13 tahun. 3 periode setengah, 2,5 Iya. periode. betul. 5 tahun nih. Tapi itu kan itu tadi yang saya bilang. Waktu itu mungkin saya bisa dicap dengan tanda kutip kan mungkin wartawan abal-abal di tahun 2012. Karena saya sekedar mengantongi ID card. Tidak pernah membuat berita. Keilmuan tentang jurnalistiknya minim, sangat minim. Mulai fokus, mulai konsentrasi di awal 2019 sampai sekarang. Sudah benar-benar menjadi profesi 2019. Betul, berarti 2019. ini periode kedua. Kalau 2019 tambah 5 2024 masuk periode kedua ya. Periode kedua. Mereka sendiri masuk ke dunia jurnalis karena terpaksa atau dipaksa atau terjebak? Sepertinya Cak yang terakhir, Pak. Terakhir yang terjebak. Iya, terjebak. Oke. Hadir di jurnalistik 4 tahun atau 5 tahun ke belakang. 4 tahun ini ya. Awal Mas nulis berita lebih ke kemana? Apa ya maksudnya itu apa? Berita itu lebih ke kegiatan. Lebih ke seremonial kalau Seremonial. Kalau untuk yang situ ilmunya belum cukup, Bang. Belum ya. Bang. Bukan belum cukup, tapi ngalah ke kita. Ilmunya belum cukup. Kan cukupnya mulai ketahuan nih kenapa mereka berada di jurnalis ini. Nah, kemudian kan cukupnya tadi kita sehubungan dengan perayaan 17-an. Nah, ini baru nih. Tadi kan kita ngomong baru perkenalan, kemudian apa sih kegiatan. Malam ini spesial saya pakai baju putih hitam. Spesial ini. Hari kedua penampilan kedua saya menggunakan baju putih hitam. Oh, spesial. Spesial khusus catur.
Jadi Kancu Kurniawan Mance selalu menampilkan sesuatu yang insya Allah bisa menghibur, satu menghibur, kedua juga bisa memberi inspirasi bagi kita semuanya. Nah, Kancu Kurniawan, kedua bintang tamu kita ini tanggal 23 Agustus akan mengadakan pertandingan catur. Oke. Siapa nih yang mau cerita catur? Kenapa ini jurnalis bikin acara catur, bukan lomba baca puisi, bukan lomba menulis ya, kemudian lomba bidar atau apa tuh ini. Nah, kenapa catur gitu loh? Siapa yang mau menjelaskan ini? Itu apa maksudnya Mas Ferry bikin pertandingan catur tuh? Jadi apa memang karena kalau bikin catur tuh tidak banyak space yang di ini ke memang pribadi sih saya hobi catur. oke. Jadi Saya memang memang hobi tuh catur. Kalau voting, kalau tuh untuk catur. Kalau hobi golop besar biaya gitu. Memang kegiatan bulan Agustus ini udah masuk dalam agenda kerja PJS Muara ini. Oke. Kemarin sempat diskusi dengan teman-teman kan, dengan anggota Oke. PJS kita diskusi, ini kegiatan apa nih? Sempat ditawarkan juga turnamen biliar lah kan, semua kan. Ada opsi-opsi. Ada opsi-opsi kan. Karena ketua punya HP tuh terlepas dari hobi tadi, nah catur pokoknya. salah. Iya. Ketua udah penasaran gitu. Akhirnya diputuskan untuk kegiatan turnamen catur antar organisasi wartawan sekabupaten Muara ini. Oke, siap. Memang apa sih, selain itu juga memang olahraga catur ini mirip lah dengan kerja jurnalis. Oke. Memang kan dalam permainan catur itu ketenangan, ketepatan, kan, gimana saat diserang. Nah, sama halnya dengan jurnalis, bagaimana di lapangan kita tetap tenang, menghadapi segala sesuatunya harus cepat, taktis, kan. Banyak hal yang saya pikir antara catur dan wartawan itu Mirip. ada kemiripan di bidang strategi lah gitu. Serius nih jadi. Seriusnya nih. Dalam. Terpukau aku. Terpukau. Bener apa tidak? Oke, nah. Oh, jadi rencana itu sistemnya cak mana kayak perlombaan. Tadi kan ada mengundang seluruh organisasi wartawan Ya. se-Kabupaten Muara ini. Nah, Betul. itu masing-masing organisasi wartawan itu mengirimkan peserta dibatasin atau apa tuh bebas pribadi. Dibatasin. Karena mengingat tempat dan kuota. Oke. Oh, jadi berapa target kita? Satu organisasi Minimal 4 lah. 4 ya, Pak? Oke, ngirim 4 ini. Kalau organisasinya 3 berarti 12. 12. Oke, 12 berarti ini. Nah, ini sistem apa nih? Untuk pertandingan, Sistem pertandingan. sistem pertandingan betul. Untuk sistem pertandingan kita kan bisa dikatakan kerja bareng atau kerja sama lah dengan Percasi. Percasi Kabupaten Muara ini, Percasi Masya Allah. Kabupaten Muara Keren, ini. keren. Alhamdulillah Ketua Percasi Pak Soehri mensupport kegiatan kita ini kan. Begitu pertama kali datang kita utarakan niat kita, mereka luar biasa sambutannya kan, opennya luar biasa, dan mereka langsung kasih kisi-kisi gimana pelaksanaan kan. Semua mereka untuk urusan pertandingan, penjurian mereka yang cover langsung. Oh, jadi juri hakim dari mereka. Juri hakim ya, termasuk honornya. Honornya Mas Eko yang siapin. Oke, nah, terima kasih banyak untuk pengurus Percasi Kabupaten Muara ini yang kolaborasi sama PJS. wartawan. Keren banget ini, kerennya. Nah, Mas Eko, berapa target rencana pesertanya? Sekitar Kalau 50 orang, Pak. Rencana tanggal 23 itu pembukaan. Oh, satu hari. Satu hari ya. Harus kelar. Oke. Kalau 2 kali nambah berarti. Oh iya. Lain bonnya itu. Lain. Pakai satu hari itu, ini Mas Eko nya, satu hari itu dari jam berapa mulainya? Jam 9 Pagi. pagi, Oke. tutup sekitar jam 4. 4 sore harus selesai. Oke. Bang, Habis itu ini maghrib berjamaah ya. Ya. boleh juga. Dikombinasikan dengan kegiatan boleh juga.
Yang jam 8 mungkin kita technical prepare, ya? meeting kan, terima formulir. Kita juga beserta undangan kita kirimkan formulir. Masing-masing organisasi kan maksimal 4 orang mengirimkan peserta. Kalau lebih Eh, nggak apa-apa. Oh, Lebih juga nggak ya? apa-apa, lebih Oke. bagus. Sementara ini undangan yang sudah tersebar ada di 17 organisasi, Oke. baik yang terafiliasi secara nasional maupun lokal. lokal. Itu sudah nyebar undangan. Sudah Nah, eh, untuk pria dan wanita ada kategori kelas Bebas. 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 Yang Mau penting bebas. baca main catur. Nah, Ya, Oke, nah nanti catur disiapkan sama kita atau bawa sendiri mereka dari rumah para pesertanya? disiapkan. Maka itu tadi percasi udah cover Percasi. semua. Oh, Kita oke, coba. percasi. Dia kaget, aku nak nanya. Yang main ini bukan mainnya. Tek, tek, plak, 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 plak. Betul. Oh, ada Pakai ngerti. jam. Ada ngerti. Jadi pakai jam catur. sebenarnya Pak ini. Coba, coba. Pak, no. ya. Nah, ini baru Sebenarnya ya, ide ini nih sebenarnya PJS ini nih harus menjalin komunikasi terbuka Oke. ke organisasi wartawan lain. Sebenarnya studi lah, studi tiru apa Oke, studi banding siap. gitu kan. Atau mungkin jadi bagaimana menciptakan suasana tersebut ya setelah bercerita banyak dengan ketua tadi Mm-mm. harus melalui sebuah event. Biar suasana cair ya. Ya. Oke. Jadi turnamen catur ini nih ajang sana, Betul. ajang sana canin silaturahmi. Oke, Jadi, siap. ya bonus tuh juaranya bonus lah. Ah, kecil. Kecil. Bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Silaturahmi itu Silaturahmi tadi itu ya. Mahal benar antar benar. organisasi tadi tuh ya biar tidak terkotak-kotak lah. Benar. Cak siap. baju abang. Ah, baju catur ini. Karena sama baik. Oke. Wartawan gak lo? Wartawan kalau. Oke. Nah, tadi ngebahas catur, sekarang kita nanya Kancu Kunian dengan Mas Eko. Pertama kali bikin berita Ya. tentang apa? Waktu awal menggeluti. Ay, berat ini. Berat ini. Cak, ya. Kita kok klarifikasi. 4-5 tahun belakang ya. Ah, Cak, ya. masih ingat enggak memori? Ingat enggak? Pernah ditolak tidak berita? Kayak abang tahu lah. Masa cerita lagi. Tapi apa lah. Apa lah, Oke. Berita pertama itu kalau salah seremonial penyerahan Adiwiyata. Adiwiyata, oh SD sekolahan. sekolahan. Oke, SD oh. di Karangasem SD 16. Oh, iya iya, oke siap. Sama 7 ya. Lupa. 7. SD 7. Tujuh. Nah, di Ini situ tahu 7 tanggung jawab. di 16. 16 saya oke. Di Karangasem. Oh. Di situ diajak senior lah. Senior salah satu senior. Yang sekarang udah pindah ke mana? Australia ya? Bukan. Kemana dia? Iran. Oh iya. Senior untuk menulis Oke. dan alhamdulillah terusan Terus ketagihan sampai tagihan. sekarang. Ada siapa narasumber yang paling susah ditemui? Wih, banyak nih, Ah, galau-galau. banyak nih. Banyak nih. Banyak. Itu mana ngatasinya? Ya, Nah, maksudnya tuh ngatasi berdasarkan pengalaman-pengalaman itu kan. Jadi mak mana kita ngatasin supaya apalagi terkejar deadline ya. harus Oke, berita terus berberita terbit, ya. nah ya harus Saya pikir dengan narasi hingga berita ini terbit pihak tersebut tidak konfirmasi Konfirmasi. sudah cukup. nomor WA kita hubungin tidak Ya, menjawab. Sudah itu sudah cukup. Ternyata disita istrinya. Narasumber kacau. Saya pikir Oke, sudah cukup. sampai sebegitunya ya. Iya, Oke. karena ya kita berita di lapangan aktual Ya. dan harus terkini. Terkini ya, harus update ya. Update. Nah, oke, sekarang dengan ini ya Kak Peri. Kak Peri, kalau misalnya ada orang yang tertarik di dunia Jurnalistik. jurnalisme, kemudian dia kepengen jadi wartawan, terus bergabung, saran Kak Peri cak mano? Bergabung di organisasi ini dulu. Kalau nak bergabung di organisasi ini atau dia milih media dulu? Zaman Berat ini pertanyaan. sekarang ini Tidak pernah ada pertanyaan. konsumsi Ada, ini ada. lumayan luar biasa deh pertanyaan ini. Keringet dingin saya. Ini harus ekstra hati-hati ini menyikapinya. Takut terjebak ini. Jadi memang kalau saran saya
kalau memang benar-benar mau terjun ke dunia jurnalistik, zaman sudah canggih kan? Oke. Apalagi cara penulisan sudah banyak itu di Google kan, semua kan udah banyak. Kita belajar dulu menulis, bagaimana cara menulis dan pahami kode etik jurnalistik. Kode etik Kode etik jurnalistik sama Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Oke. Sekarang kan bukan kayak kita dulu kan, kalau pengen sesuatu beli buku. Iya. Kalau dulu Sekarang kan- di kota. kalau sekarang di kota aja kan 10.000 udah banyak ilmu kita dapat kan, udah berapa buku kita habis itu. Iya. Kalau sekarang ini. Jadi memang kalau memang benar-benar niat pengen menjadi jurnalistik, mau nggak mau, suka tidak suka, harus cari ilmunya dulu. Cari ilmunya dulu baru Ilmunya dulu. bergabung ya. Nah, setelah dapat ilmunya kan nanti bisa pengennya kemana kan, nanti lihat, oh ini media Organisasi nasional, media oh nasional. ini di media ini nih yang booming, Yang booming, keren. oke. Ajukan CV kita, Oke. ajukan CV. Pokoknya UMR ya gaji. Ini yang jadi dilema nih. Jadi gini. Sedikit menyimpang kan, Sebelum catur nih. Sebelum- Sebelum catur gitu. dulu kan begitu banyak media-media cetak kan, kayak di Sumatera Selatan juga ada Seripo, ada Sumek, Palpos, kan, Palpos, Palembang Palpres, Pos, ya. kan. Oke. Perlahan di era digital ini mulai down, Oke. mulai turun kan, memang ya, sudah jadi rahasia umum kan, sudah dilema bagi pelaku pengusaha media ini. Memang kos untuk produksi cetak itu susah untuk didapatkan, untuk modal untuk kita Modal. cetak itu kan begitu susahnya sekarang, di mana iklan juga udah susah kan untuk di media-media cetak, karena sekarang kan orang semua media online. Pasti dia berita, pasti dia tinggal buka di HP online. Maka itu jadi memang benar-benar dilema bagi pelaku media kan, pelaku pengusaha media. Apalagi tadi Bang Igi? Pertanyaannya itu UMR. Oh, UMR. Itu tadi bagai itu kan. Nah kalau misalnya nak bergabung di ini apa di PJS ini syaratnya apa gitu? Ganteng. Oh iya. Harus ganteng. Aja malu hati hostnya. Sebenarnya nggak terlalu formal-formal. Kalau memang memang ada niat pengen jadi jurnalis, monggo kita open ke semua yang mau bergabung, silakan. Dan ada beberapa poin memang, apalagi kita PJS mau menuju konstituen Dewan Pers kan, Amin. ada beberapa poin kita harus ada pelatihan dulu. Oke. Pelatihan internal PJS. Nah, setelah dapat kartu pelatihan internal PJS itu, baru nanti bisa menjadi anggota PJS. Sip, keren. Keren Kanco Kunian. Jangan kemana-mana, tetap di 100,8 FM. Tetap dengerin dan nonton live kita di Facebook. Kita kehadiran orang-orang hebat yang lahir dan dibesarkan di Muara Enim. Betul. Benar Mas? Betul. Betul. Muara Enim kita? Muara Enim, benar, Itu benar. agak muji-muji salah. Lahir di mana? Kita SMA mana gitu? SMA di SMKN 2 Muara Enim. Nah, SMKN. SMP 1 Muara Enim. Wah, Kanco Kunian alumni SMP 1, alumni SMK. Kalau Mas Eko SMP 2. SMP 2 SMA lupa deh. Muhammadiyah 3. Muhammadiyah 3, Aduh. Pak. Baca pula ngatoi hostnya lupa. Tapi asli ijazahnya Perstaraan. Oke, semuanya Kanco Kunian tetap di Serasan Radio, jangan kemana-mana, kita ngobrol seru lagi. Bintang tamu kita adalah sahabat kita Perianto, beliau adalah ketua PJS. Kemudian juga ada Mas Eko, sekretaris PJS yang akan mengadakan pertandingan catur dalam rangka HUT RI ke-80. Nanti kita bahas lagi di sesi kedua setelah yang satu ini. Sama kami Serasan Radio di malam hari ini Kanco Kunian masih aksi acara mancel. Manjang yang cerita. Seharusnya ini 10 menit. Karena cerita kita dipanjang, jadi selawi menit. Selawi menit. Siap. Nah, 175 menjadi 100. Oke,
Kan Cukenian masih dengan orang-orang hebat, orang-orang yang bekerja. Sekarang kita kalau pegawai di belakang layar, belakang meja, apa terjun ke lapangan? Siapa yang ditanya nih? Dua-duanya. Oh, Dari sini dulu. Dari Boleh. sini. Dari sebelah kiri. kalau sekarang lebih banyak di belakang layar, Pak. Belakang layar, ya. Alhamdulillah kita menjalan ke media sendiri, Pak. Oh. Jadi kita punya anak buah, Pak. Berarti bukan jurnalis lagi, Bukan. pengusaha ini. Oh, sekelas Rio Palo. Pemilik media. Pemilik media. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Oke. Pak. Nah sini apa namanya tuh? Nah, kalau media yang punya Mas Eko itu Iya. fokusnya kemana, Mas? Biasanya kan kalau ada yang media yang masalah musik, ada masalah kebudayaan, kemudian ada masalah apa tuh politik, ekonomi, olahraga, Tak kate batasan, KT. kate bebas. Yang penting pewarta punya berita kita naik ke dengan sesuai dengan kode etik jurnalistik, Jurnalistik tadi ya. sesuai dengan penulisan yang sesuai, kita siap naik. Yang penting kan tidak melanggar apa tuh namanya tuh? Undang-undang pers. Undang-undang pers segala macam. Nah, untuk menggenerasi selaku apa tuh? Selaku pimpret, selaku pemilik ada apa tuh namanya tuh? Apa itu? Apa Program itu? apa? Apa dia dah bahasanya aku ketemu seniornya agak salah ngomong lagi. Aduh, Bang, jangan main itu, Bang. Abang Anggi ini senior, Abang Anggi ini, Bang. Apa batasan-batasan. Jadi kalau kualifikasi. Kalau misalnya ada siapa ada yang kepengen jadi bergabung di medianya kita, apa sih kualifikasinya, apa dia harus dari segi pendidikan, dari segi pengetahuan segala macam. Sampai saat ini kita belum mempunyai batasan, asalkan dia bersedia jadi wartawan 24 jam, bisa menulis, Bisa menulis ya. bisa mengerti tentang undang-undang pers, Oke. dan yang terpenting punya koneksi. Koneksi ya. Yang penting Tadi 24 jam. 24 jam. Kalah pom bensin. Kalah. Pom bensin yang sana bensin. 24 jam bukan habis langsung bensin. Jam 10 dia. Karena menarik di Muara Enim ini, kompleks. Kompleks ya ini permasalahannya. Masalahannya. Oke. Sini siapa tadi kan ada pertanyaan tadi nunggu narasumber. Oh iya, yang tadi iya, tidak iya. dijawab-jawab. Ah, Nggak tahunya di HP-nya di bininya. iya. Nah itu kan agak kita ambil kesimpulan di apa tuh namanya itu telah melakukan konfirmasi. Konfirmasi. Nah seandainya ternyata apa yang kita berita ke itu dia Sanggah. atau kurang berkenan, itu prosedur di Ya. tempat kita mana Kita membuka hak jawab. terhadap si narasumber ini. Jadi tidak perlu nih ngadu-ngadu ke polisi deh. Ya udah katik lagi, Pak. Nah, ngadu-ngadu undang-undang pers kan undang-undang yang spesial. Undang-undang spesial yang spesialis. harus diselesaikan dengan secara apa? Ya, Dewan Pers. Dewan Pers. Si siapa si narasumber mempunyai hak sanggah, Hak jawab. Berarti sebenarnya kalau berita lah naik tak perlu lagi kita turun ke deh. Yo, saro. Boleh. Nurun. Saro, Pak. Harus sore-sore kalau nurun ke berita. Oke. Nah, kemudian Mas Eko ini kan kita media online ya, kan 24 jam ya. Yeah. Nah, itu ada batasan tertentu enggak? Jam berapa update, jam berapa apa misalnya tuh berita itu diterima baru kita sekian jam kemudian kita naik ke apa pas dapat sejam naik. Apa, Ya, setengah jam? kalau sebagai editor saya selalu menekankan kalau memang berita itu sudah berimbang, cukup untuk cukup sebagai tulisan yang mengandung jurnalistis. Ya, kayak Langsung. ada. Karena ya tidak mungkin juga kita harus nunda-nunda kalau ada kejadian aktual. Oke. Karena kan berita itu bisa jadi berita berkelanjutan. Siap. Jangan sampai basi dia. Paca. Berarti maksudnya kalau kita dapat berita bagus 1 kali 24 jam tuh harus segera update, mungkin harus segera mungkin. kita naikkan. Oke,
Sip. Jadi Kanci Kurniawan kalau ada berita menarik, boleh disebutin Mas Eko, ngubungin ke Mas Eko ke mana? Ke nomor Boleh disebutin apa? Ya, tapi konfirmasi dulu sama rumah. Boleh disebar ke. Nah, boleh. Kakak nih katanya. Kirim ke email aja, email, Katanya email. Kirim ke email. kirim ke emailnya. Emailnya. Dianya sebutin boleh itu. Fakta Morainim faktamorainim@gmail.com. gmail.com. Setiap berita yang masuk insya Allah nanti dinaikkan. Itu untuk yang ngirim berita. Ini kan terbuka, bukan Ya. bukan apa namanya, bukan wartawan kita. Nah, ada imbalan untuk si pengirim berita. Bisa ngajak jalan-jalan ke Lampung. Umroh, Pak. Umroh, Masya Allah, barokah ini. Memang owner nih ini. Memang ownernya. Nah, Mas Eko itu selama ini mana ada enggak pihak di luar kita, di luar apa nih, di luar yang Sedikit, Pak. sedikit ya. Sedikit. Karena hampir merata sebenarnya masyarakat Morainim sudah melek permasalahan dunia pers ini sudah menjadi apa namanya, menjadi rahasia umum Sudah lah. jadi rahasia umum. Jadi bukan lagi sesuatu yang anti apa atau apa. Jadi mereka punya koneksi tersendiri-sendiri, bahkan di Morainim, di Fakta Morainim sedikit, sangat sedikit. Sedikit ya. Mungkin ke media lain, mungkin. Karena media kan sudah bersebaran. Di mana-mana ada. Ada di mana-mana. Sebaiknya Mas Eko, satu orang jurnalis itu bekerja di media 1 atau 3 atau 5? Satu ya. Sesuai dengan anjuran Dewan Pers 1, Pak. Oh, satu media. Berarti kalau satu orang itu ada di berapa 2-3 media kurang Optimal. Oh, oke. Kurang optimal kerjanya, Pak. Apalagi dia cuma ngeser-ngeser bae deh. Admin berarti itu. Oke, kan juga sekarang kita ke KPRI ini sampai saat ini untuk balik ke catur nih. Oke. Tidak lemah aku lah pakai baju catur. Ya. Banyak lah ngebahas yang lain. Nah, tanggapan kawan-kawan media yang melok perlombaan pertandingan catur ini? Sejauh ini alhamdulillah support. Mudah-mudahan katanya ya minimal mereka kirim dua peserta kan. Tapi yang sudah terkonfirmasi sepertinya kuotanya lebih. Biaya pendaftaran gratis, nggak ada biaya pendaftaran. Tapi dia harus orang media. Betul. Dan mewakilin organisasi. Jadi di situ ada formulir pendaftaran. Namanya siapa, asal organisasi apa kan, nama medianya. organisasinya, Nama medianya, ya, juga organisasi. nama medianya juga. Kemudian ada tanda tangan dan cap dari ketua organisasi. Oke. Jadi dia sah ya. Betul. Jadi formulir pendaftaran sudah kita sampaikan kan. Tinggal mereka mengisi formulir itu, sepanjang dia mendapat rekomendasi dari ketua, kita terima sebagai peserta. Okay. Memang tadi ada beberapa juga teman-teman aku nak melo kata, cuma dia tidak ternaung dalam organisasi. Nah, mungkin untuk segmen yang ini kita kan antar organisasi wartawan. Di next time mungkin atau di HUT kabupaten atau di kapan nanti kalau memang ini kita buat yang open wartawan itu. Jadi wartawan mano bae boleh bisa melo dia selama bisa nunjuk ke ID card. Dia betul. Karena kan catur tuh tidak ada olahraga yang tidak perlu ini ya, perlu mana ya, olahraga fisik, bukan yang pakai fisik. Fisik. Nah, rencana pas acara catur tuh hiburannya dari ini agak Dewa 19, Pak. kalau ada pertandingan catur di situ ini. Siapa tahu ada daya tariknya kan. Oke, nah kemudian ini KPRI, pandangan KPRI dunia catur di Kabupaten Morainim seperti apa? Wah. Nah, ini serius ini asli. Yang selama ini kan penggiat catur ya. Kabupaten Morainim berkaca dari beberapa pekan olahraga provinsi. Kemarin di Lahat 2000 berapa tuh kan? 2004 atau 2023 ya? 3 tahun dah, 2022 ya kalau nggak salah. Porprov di Lahat, medali dari cabur catur itu cukup mendominasi. Oke. Kemudian memang beberapa atlet catur, apalagi yang binaan binaan PTBA. Oh ini Baper Seni, Porsiba. Porsiba.
Itu bahkan ada GM. bakal mewakili Grandmaster ya? Grandmaster kayaknya udah ada satu itu. Kabupaten Morini. Kabupaten Morini. Wow. Mungkin lebih tepatnya nanti kapan-kapan kita undang ketua Percasi ke sini. Oh iya. Ketua Percasi ya. Untuk prestasi luar biasa. Kemungkinan juga nanti bakal ada atlet catur Muara ini bakal lanjut ke Asia. Kasih ya. Dari Kabupaten Morini. Dari Kabupaten Morini. Kalau KPRI Dewe seneng main catur dari umur berapa? Curiga. Jangan baru inilah. Kalau main catur memang dari SD dah mencatur. Sama orang tua juga hobi main catur. Oh, lah dari ini, dari bapak lah di ini ke. Berarti waktu udah sempet pacaran waktu SMA. Boleh lah. Cak tahu gak lo kan? Atau jangan-jangan deketi pacarnya bawa catur. Deket apa? Betua catur. Uang bawa goreng kan dia bawa catur. Nah, cari yang lain menak. Hal apa yang menarik di catur menurut KPRI itu? Kalau memang ada istilah di dalam catur itu, kalau mau lihat kepribadian seseorang, ajak dia main catur. Oh iya? Bahaya bro, bahaya nih. Bang Dari sisi apa nih? Dari main catur kita kelihatan perubahan temperamen dia kan, energi dia waktu saat dia nyerang ataupun saat dia tertekan gitu. Itu kan biasanya karakter keluar itu. Bahkan yang juara dunia kita si Carlsen, wong Rusia kan, juara dunia itu. Sampai geprak meja. Yo ada langkah yang benar-benar tidak terpikir oleh dia kan. Langsung dia geprak meja lagi kejuaraan dunia itu. Padahal seharusnya di situlah diperbolehkan enggak itu? Gebrak meja tuh kalau tidak boleh. Tapi setelah geprak itu kan dia udah tahu dia udah bakal menang lagi, sudah kalah. Maka begitu dia tahu langkah itu dia langsung aduh selesai saya katakan. Maka dia geprak meja. Dramatis memang, ya, sangat dramatis sekali catur. Ada perang psikologis di situ. Saat tani catur. Situ yang unik catur. Pernah main catur paling lama berapa jam? Waktu mak. Itu dalam. Berapa jam ya? 5 jam kemana betul? Kita pikirnya rupanya tedo 3 jam ya. Kalau main di biasa head to head yang ketemu kan offline bisa sampai 12 jam. Itu berhadapan main misalnya. Iya. Cikal itu bisa 12 jam. Bisa sampai 12 jam. Bahkan ini yang bakal jadi juri kita ini ini orang Percasi. Pak Azari itu saya tahu persis. Itu bisa 2 hari 2 malam. Selamat malam Pak Azari. 2 hari 2 malam main catur. Pak Azari, Pak An, saya tahu persis itu. Pernah yang di depan mata saya yang pasti itu 1 hari 1 malam. Dari jam 10 pagi sampai ke jam 10 paginya lagi, sampai ke jam 7 malam baru bubar. Untuk mengkonsumsi makanan, minuman, terus sambil break makan, break makan gitu. Nah kalau KPR sendiri pernah melok kejuaraan? Kejuaraan paling ya ibaratnya itu liga-liga dusun lah. Pernah terakhir waktu yang bikin Percasi juga yang bikin di Universitas Serasan. Tahun berapa itu? Coba kebagian juara 12. Peserta 10 apa 11? Peserta berapa waktu itu kalau nggak salah 80-an, 80 atau 100 itu padahal. Siap. Oh, jadi ini apa tuh? Nah, kalau di kalangan wartawan jurnalis Semorini ini kira-kira banyak tidak peminat pemain catur gitu nih. Nah ini menarik pertanyaan ini. Menarik. Dipotong gitu. menarik. Silakan Mas Eko. Silakan Mas Eko. Dipotong ya kita ngomong. Silakan aku tidak nunduk ya. Dari tadi lah nyolek-nyolek deh. Nah Kak, tadi ini Mas Eko kan cerita dari KPR tadi kan karakter seseorang tuh bisa dijingat dari bermain catur. Aku udah terbayang kita media kan konjoran kalau di lapangan kan gerasa gerusuk gitu. Sangar kalau nyari berita betungguan apa. Mana tiba-tiba di main catur jadi anak manis duduk. Ini juga
Mana? Mungkin kedekatan jurnalis dengan catur nih Seperti pisang di belah dua. Oh, tidak nyambung. Apa pepatah yang cocok Pepatah yang cocoknya ya. para jurnalis dengan catur tadi dia? Pinang di belakang Jadi apa? kalau setiap sekretariatan organisasi media itu Pasti ada catur. pasti ada catur. Padahal catur tuh tinggal di BTN. Iya. Catur japrak. Catur japrak. Oh, hampir setiap sekretariat Hampir. media? Yang saya tahu. catur ya. Catur jadi ada, pasti ada catur. Oke. Catur itu nggak repot, orang 2 cukup. Cukup. Kalau bola kaki harus 12 kan. Kalau berempat dia lagi nyanyi dia. Grup band dia nih. Oh. Kalau berempat dia. Dewe anu kami emang batan apa ban? Oh, iya. Teman-teman. Kalau berdua main catur, 3 menyanyi. 4 main gap dia. Nah, animo tadi kan kita animo kawan-kawan tadi kan ternyata Disambut baik. terus kawan-kawan kita juga baru tahu kalau hampir semua sekretariat organisasi jurnalis se-Kabupaten Marin pasti ada caturnya, pasti ada yang jago main segala macam. Nah, kemudian menurut Mas Eko tadi kan belum kejawab nih. Yang masalah jurnalis dan catur itu apa dia hubungannya? Nah? Yang tadi kalau di jurnalis ini di lapangan kalau nyari berita harus dapat berita. Kalau nunggu narasumber walaupun berjam-jam ditunggui. Iya. Oke, siap. Oke, Pak. Hati-hati, Pak. Nah, kemudian apa tuh namanya tuh? Nah, di catur ini kan kalau yang tadi itu di lapangan lebih ke fisik, sini kan lebih ke apa ya? Jurnalis sebenarnya Otak ya. Nah, itu mindset. oke, mindset. Otak cara berpikir, analisis dalam suatu berita, tanggapan, angle. Oke. Saya pikir di catur itu sudah menggambarkan Kerja apa yang jurnalis. dikerjakan jurnalis. Mm-mm. Saya pikir seperti strategi menyerang, strategi bertahan. Wah, berita wartawan kasus nih. Oh, oke. Siap. Jadi apa tuh? Kalau di lapangan dia bergerak cepat, di catur pun cepat tapi dalam lingkaran satu kotak itu. Oke, sip. Tapi lebih seringnya membunuh waktu. Membunuh waktu. Catur itu silaturahmi. Jadi kalau datang ke organisasi media itu kalau ada bercatur ya catur dulu. Catur dulu ya. Sambil nunggu. Berarti bercatur lebih nyaman, lebih nikmat daripada karaoke ya. Lain Pak. Itu kembali ke passionnya masing-masing gitu. Masing-masing Pak. Masing-masing. Jangan masing-masing Pak. Kawan yang ngopi karaoke laju udah jadi. Iya. Kita ngomongin. Laju deh. Persatuan Karaoke Indonesia somasi. Oke. Nah, sekarang Kak Peri, nah ini kita tanggal 17 minggu Tanggal 23. 23 ya. Oke. Sekarang tanggal 13 ya. Ya. 13 4 hari lagi gitu. 80 tahun Indonesia merdeka. Ya. Pandangan Kak Peri, merdeka itu apa? Mati. Oke, gerung kalah menurut tanya ini. Ada kamar mandi dak? Apa sih makna merdeka menurut seorang Ferry, ketua PJS Kabupaten Muara Enim? Menarik ini. Dewasa pertanyaan itu. Makna merdeka. Kalau di sudut pandang jurnalistik, merdeka yang sesungguhnya adalah ya kemerdekaan informasi. Kemerdekaan informasi yang terfilterisasi dengan baik, dengan kerangka yang benar-benar apa ya? Yang benar-benar tidak bikin jurnalis itu dikekang. Jadi benar-benar kemerdekaan pers itu tumbuh karena pers ini pilar keempat demokrasi. Yes. Jadi kemerdekaan buat jurnalis itu kalau pandangan saya
jurnalisnya dulu harus dimerdekakan. Pelakunya harus dimerdekakan. Pelakunya. Pelakunya harus Praktisinya. dimerdekakan. Praktisinya Oke. harus dimerdekakan. Oke. Merdeka Dalam bidang artian- apa? Merdeka dalam bidang apa? Ya paling tidak merdeka untuk wawancara narasumber. Oh. Zaman sekarang kan narasumber Sulit. paling susah. Izin Bapak, saya dari media ini ingin wawancara terkait ini. Nggak Jawaban- dibales. Udah dibales. Nggak dibales. Pertama, kedua, ketiga. Karena mereka, karena di mindset mereka kan udah wartawan apa deh. Pasti konotasinya jelek kan. Pasti Oke. mindset dia jelek tentang wartawan kan. Padahal mereka itu nggak perlu takut dengan wartawan. Oke. Wawancara ya terima wawancara. Mm-mm. Ada satu trik buat narasumber. So ini narasumbernya kita tunjuk atau Kita kasih trik untuk menghadapi wartawan. Begitu Dapat wartawan wawancara, terima aja. Nah, kira-kira memang pertanyaan dan apa yang dibahas oleh wartawan itu menyudutkan kita. Ya kita kan narasumber ada namanya hak embargo. Oke. Hak embargo itu untuk meminta si wartawan jangan menerbitkan dulu berita itu. Mm-mm. Kalau narasumber meminta embargo, wartawan nggak boleh terbit ini. Saya minta embargo. Narasumber bilang gitu kan, saya minta embargo. Jadi si wartawan dia udah wawancara 1 jam 2 jam dia sabar dulu. Dia nggak bisa langsung terbit ya. Walaupun siap tayang, siap terbit. Betul, walaupun itu sedang hot-hotnya kan, lagi aktualnya, dia nggak bisa terbit. Itu namanya hak embargo. Tapi embargo ini punya jangka waktu. Jangka Ya. waktunya Kadaluarsa. 2 kali 24 jam. Kalau tidak embargo itu tidak dicabut, tetap tayang. Tetap tayang setelah 2 kali 24 jam. Kalau RT 1 kali 24 jam. Ya, Lapor terima kalau tamu. 2 kali 24 Ya. jam. Oke, Jadi sip. kalau memang lain kalau ketua ngomong. Lain. Baru tahu. Adik saya yang ketum tuh. Adik saya yang ketum. Nah itu KBRI itu 2 kali 24 jam itu, walaupun si narasumber belum memberikan apa namanya tuh tidak membuka embargo, si dua wartawan jurnalis ini punya hak untuk menayangkannya. setelah 2 kali 24 jam. Masa berlaku embargo 2 kali 24 jam. Oke, nah ternyata apa yang ditayangkan itu dikomplain atau diinin sama si narasumber, masih punya hak gak si narasumber? Masih ada hak jawab. Oh, hak jawab. Ini satu lagi, ini yang menjadi perhatian kita kan. Kadang ini narasumber larinya, saya mau hak jawab nih. Tapi mereka buat statement baru di media yang lain. Nah, Salah. contoh nih, Oke. misal Oke. wartawan Suara Harian Publik, misal sekalian promo media Boleh, gitu. boleh, Ah. boleh. Paling kayak kami sensor kayak. Oke, Misalnya- misalnya dari ini Mas KBRI Wartawan Suara Harian Publik oh, telah melakukan wawancara terhadap narasumber si terhadap A. narasumber si A. Kemudian dia minta embargo, setelah 24 jam tidak ada konfirmasi, berita naik. Oke. Begitu naik, si narasumber keberatan dengan apa yang sudah dinaikkan. Dia masih ada hak jawab narasumber. Tapi di media Republik ini. Betul, media Suara Harian Publik. Oke. Bukan dia keluar lagi di media lain. Oke, siap, siap. Dan si media Suara Harian Publik wajib menayangkan hak jawab itu. Oke. Oh, nggak ketemu. Masih ngotot-ngotot ini. Dia minta berita itu dicabut. Cabut. 404. 404 kan error. Gitu error tiba-tiba error. Itu nggak bisa, nggak bisa. Yang bisa mencabut berita itu setelah bersengketa dulu di Dewan Pers. Ya. Nah, setelah di Dewan Pers nanti dimediasi, dipanggil kan, semua ahli pers dihadirkan, baik misalnya dia bersinggungan dengan instansi atau apa terkait pencemaran nama baik kan, Perbuatan ITE tidak kan, menyenangkan. Iya. Oke. keputusan dari Dewan Pers. Sepanjang itu benar-benar karya jurnalistik, itu Dewan Pers nggak akan turunkan itu. Sepanjang benar-benar karya jurnalistik yang memenuhi persyaratan. Ya persyaratannya harus berimbang dong,
berimbang, faktual kan, fakta, real, cover both side istilahnya itu, harus berimbang. Itu nggak bakal diturunkan oleh Dewan Pers. Pernah mengalami hal tersebut, Kak Ferry? Saya pernah. Kalau sering nggak. Oh, iya. Tapi dia minta. Kalau senior itu kan masih Lain. Kita harus serap semuanya nih kan. Saya pernah. Kebetulan juga yang saya Di berita Kabupaten Morenim. Kabupaten Morenim. Kebetulan juga dia seorang pengacara kan, pengacara lah. Dia minta dihapus. Oh, oke. Ya kita nggak bisa dong, Nggak kita bisa. melalui prosedur kan. Akhirnya dia minta hak jawab. Ya. Minta hak jawab. Nah, kita hak jawab naikkan. itu kita rilis, kita tayangkan di media kita. media kita. Media yang memberitakan sebelumnya. Daripada dia minta hapus, lebih baik dia Minta hak menggunakan jawab. hak Hak jawab jawab. dia. Oke. Kalau dia mau turun itu kita bertengkar dulu di Dewan Pers. Oh, oke. Gitu. Nur, Mas Eko pernah ngalamin hal persis sama kayak Kak Ferry? Alhamdulillah belum, Pak. Belum ya? Jangan Mas. Ya, repot. Repot betul. Repot. Oke, ke Dewan Pers dulu. Oke, semuanya kan cukupnya tak terasa. Masya Allah, 20 menit lepas dari pukul 22. Biasanya kita pukul 22 tank kita ini off. Kita terus karena memang baru pertama kali kalau saya salah minta koreksi, organisasi wartawan mengadakan catur, Mas. Apakah pernah sebelumnya asosiasi wartawan? Asosiasi pernah, tapi Pernah. internal. Oh, internal. Kalau internal pernah. Kalau internal seperti Sering malah. Sesama anggota sesama organisasi. anggota organisasi itu. Nah, baru ini di Kabupaten Morenim Antar organisasi. antar organisasi. organisasi wartawan. Nah, oke Kancu Kunian, jangan lupa tanggal 23 Agustus di Sekretariat Percasi Kabupaten Morenim. Ini yang nonton boleh terbuka untuk umum atau wartawan juga yang nonton? Yang nonton boleh untuk umum kalau yang nonton. Oke, yang mainnya. Oke, Kancu Kunian kita sepakat tanggal 23 kita datang ke Sekretariat Sekretariat Percasi, Percasi, ya. jalan apa nih? Di Jalan Sekretariat Percasi Morenim. Sekretariat Percasi Oke. Morenim. Tungkal. Nanti Keluar kita Tungkal. nonton di Tungkal. Di Oke? Tungkal. Ya, kita nonton menyaksikan pertandingan catur antar wartawan se-Kabupaten Morenim dan kita sebagai masyarakat kita nonton. Bener gak mereka main catur? Saksikan dan ikuti. Saksikan dan ikuti. Oke kan cukup ya, sebelum kita tutup kita mau dengar statement terakhir dari Mas Eko, kemudian nanti dengan Kak Ferry. Mas Eko, seneng gak jadi wartawan? Wah, Pak, profesi yang menarik ini, Pak. Ini Profesi panjang lebar begitu. mance. Coba nanya, seneng gak jadi wartawan? Aman gak seneng gak di sini aku? Ketemu dengan Bang Anggi, Oh, iya. bisa ketemu dengan Orang-orang hebat. menarik, orang-orang hebat ya. Mas, wartawan itu kan pagi bisa ngobrol dengan tukang beca, Iya. malam bisa ngobrol dengan bupati. Iya, betul. Siang bisa makan bareng dengan kepala dinas, sore bisa makan nasi goreng dengan apa tuh namanya tukang sampah. Iya. Oke. Bagaimana pengalaman Mas Eko selama ini beradaptasi ya? Pagi sini, siang kesini, yang selama ini dialamin. Ilmu apa yang dipakai? Kanuraga. ilmu kanuragan. Mance, itulah hebatnya asli acara Mance. Oke. Hostnya nanya A, yang jawabnya C. Karena profesi Nah, jurnalis ini menarik, Pak. Yang menariknya Itu- maksudnya, iya. Ya menariknya tadi Gini, kita tidak bisa memprediksi apa yang di depan. Oke. Tapi kita bisa menganalisis apa yang akan terjadi. Mm-mm. Itu maksudnya diasah oleh naluri Naluri, Pak. di lapangan, Lapangan, guru, gurunya. teman-teman, Oke. dan organisasi yang menaungi. Ya, oke. Nah, tadi kan Kak Ferry ceritakan masalah narasumber itu kan beraneka ragam watak narasumber. Yo. Oke, susah dihubungin segala macam. Menyiasatinya adalah dengan kita ikut menyelam atau Menyelam, Pak. ininya apa tuh? Menjiwai. Menjiwai. Jadi ibaratnya tim basah kuyup. Bukan.
basah kering. Basah kering. Basah kuyup basah terus. Basah kering. Paginya basah balik kering. Maksudnya jiwa itu Mas terbentuknya maksudnya itu biasanya kan kadang-kadang kan orang tuh kan nyiapin diri dulu baru terjun. Ya. Nah, Mas Eko ada pesan untuk para jurnalis pemula. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut untuk menulis, jangan takut untuk bertanya. Jangan takut terhadap apa yang kita takutkan. Kecuali dengan pinjol. Oh, berat itu. Kecuali dengan pinjol. Oke, kan juga dengan Menulis lah. Menulis ya. Terus menulis. Oke, sip. Pokoknya ngalir bae apa adonnya. Ya. Oke. Terakhir, Mas Eko, HUT RI ke-80 ini sebagai seorang jurnalis, seandainya ada apa yang Mas Eko akan lakukan untuk Muara Enim dalam visi kemerdekaan ini? Wah, ngeblank Pak. Banyak Pak. Takut tadi. Dia ngomong apa dipakai ngomong. Aja Pak. Dipakai ngomong dari ibu digomol kaki. Yang pasti di kemerdekaan ini perang terhadap hoak itu harus digencarkan karena pemberitaan hoak itu adalah musuh terbesar jurnalis. Jadi kita harus terus melawan hoak. Berita hoak. Itu kan pesan dari Sekretaris PJS Kabupaten Muara Enim. Oke, sekarang kita ke ketuanya. Sama udah jawabannya. Satu suara udah. Kalau mereka berdua ini adalah satu organisasi. Oke, KPRI HUT RI ke-80 sebagai seorang jurnalis, apa hal besar yang akan KPRI lakukan untuk Kabupaten Muara Enim? Sesuai dengan visi PJS, insya Allah walaupun dengan skala kecil, PJS Muara Enim tetap komitmen untuk membangun wartawan yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Mungkin dengan langkah-langkah kita menggelar kegiatan ujian kompetensi wartawan, ataupun nanti mungkin ada pelatihan-pelatihan jurnalistik, dan itu bisa diikuti oleh seluruh wartawan yang ada di Kabupaten Muara Enim. Siapapun Gitu juga saja. ya. Siapapun juga bisa. Oke, Kabupaten Muara Enim punya semboyan membara. Apa pesan KPRI untuk Kabupaten Muara Enim? Untuk Kabupaten Muara Enim dengan visi membara. Oke. Membara apa tuh membara tuh? Pokoknya Masyarakat bangkit bangkit rakyat sejahtera. Muara Enim bangkit rakyat sejahtera. Visi Kabupaten Muara Enim yang diusung oleh Bapak Bupati, Bapak Edison, dan Ibu Wakil Bupati, Ibu Sumarni. Kalau saya pribadi ya tetap semangat untuk menunjukkan kinerja, tunjukkan, buktikan bahwa visi dan misi yang telah diusung, yang telah diemban, yang telah disosialisasikan selama ini untuk benar-benar dilaksanakan. Mungkin itu. Kami ini Agak hati-hati ngomong ini. Tentunya PJS Muara Enim siap untuk bersinergi dengan visi membara. Oke, keren. Oke, semuanya kan cukupian. Muara Enim membara. Oke, semuanya kan cukupian. Saya Dijanggi bersama tim produksi Kadayat dan juga Patrick dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim. Pamit undur diri, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Jangan lupa tanggal 23 Agustus Persatuan Pro Jurnalis Cyber Indonesia akan mengadakan pertandingan catur untuk untuk wartawan se-Kabupaten Muara Enim melalui organisasi-organisasinya. Untuk masyarakat umum boleh datang dan menyaksikan ya. Free ya. Free. Kopi, teh, makanan kecil aman ya. Aman. Sip. Oke, semuanya kan cukup ya. Maaf kalau misalnya mau menghubungin PJS kemana nanti kontaknya? Boleh email ke dpcpjs@gmail.com. Boleh juga di nomor WA boleh disebutkan. Boleh di
Silakan Mas Eko. Kancu Kunian, mereka berdua adalah takut. Silakan, oh ya sekretaris ya. Oke. Jadi tetap ke email tadi. Ke email. Untuk sekretariat apa nih PJS ini ada di Kelurahan Tungkal. Kelurahan Tungkal. Kalau pengen belajar bertanya juga silakan. Silakan. Oke semuanya, Kancu Kunian, saya DJ, sekali lagi DJ Anggi, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf juga kalau kami tadi bercandanya kelewatan, ketawanya lepas, karena itulah sesungguhnya orang media tanpa beban. Oke. Untuk Moreni Membara, selamat malam semuanya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Moreni Membara.